Nah, saya yakin teman-teman bahwa semua orang pengen sukses, apapun profesinya. Mau jadi produsen, mau jadi seorang seller, apa mau menjadi seorang karyawan, sellernya macam-macam, mau seller di bidang kosmetik atau skincare, seller di bidang fashion, seller di bidang kebutuhan usaha, dan lain sebagainya. Insya Allah, saya yakin teman-teman itu mempunyai keinginan untuk sukses. Saya rasa hampir nggak ada kali ya orang yang pengen, aku pengen gagal aja deh. Gitu ya. Nah, yang uniknya, dan ini sudah ditetapkan oleh pedoman kita, yang sudah dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa 9 dari 10 pintu rizki adalah dari berdagang atau berniaga. Nah, teman-teman pernah dengar beberapa istilah dalam usaha, dalam menjadi pengusaha. Tadi sudah saya singgung bahwa 5 pilar bisnis itu, yang pertama adalah produk, yang kedua adalah marketing and sales, yang ketiga adalah finance, yang keempat adalah human capital. Human capital bukan human resource ya, beda ya. Terus yang terakhir adalah operasional. Nah, fokusnya SJJ adalah memecahkan masalah utama dalam bisnis. Apa itu? Yaitu penjualan. Sehebat-hebatnya seorang pengusaha, sesakti-saktinya seorang pengusaha, kalau tidak bisa jualan, ya masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dunia jualan itu ada dikenal dengan istilah stok atau dropship. Kalau stok, sebenarnya prinsipnya sama-sama berjualan. Kalau menggunakan stok, berarti dia harus membeli terlebih dahulu, untuk kemudian ditempu di gudangnya kita, atau di rumah kita, atau di tempat kita, untuk kemudian kita jual kembali. Nah, yang kedua adalah dropship. Nah, sistem dropship adalah sebuah sistem berjualan yang mana si penjual tidak perlu repot untuk melakukan stokis barang, tidak perlu repot untuk melakukan delivery barang, tidak perlu repot untuk opnam produk setiap minggu dan lain sebagainya. Jadi cukup bermain dengan menggunakan sebuah handphone pun bisa. Nah, dropship itu adalah sebuah profesi yang mana profesi ini dilakukan dari level usaha yang kecil sampai dengan korporasi yang triliunan. Nah, kalau teman-teman tahu, teman-teman amati ini ya, di rumah kita yang kita sering gunakan bahkan mungkin sehari 2-3 kali. Contoh apa ya? Sabun, pasta gigi, terus sabun itu banyak banget ya. Ada sampo, macam-macam lah. Terus ada bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya. Pemain terbesar di Indonesia itu adalah Unilever. Nah, mereka itu pun dropship. Mereka bukan penjual. Mereka bukan pemilik produk, tapi mereka memiliki hak jual. Nah, jadi dropship itu merupakan sebuah profesi strategi bisnis yang cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Karena bisa melakukan sebuah aktivitas tanpa harus repot ngeluarin modal gede, tanpa harus repot mempunyai banyak tim untuk melakukan packing dan lain sebagainya. Dan jenis-jenis usaha ini sekarang sudah meluas sekali ya. Seorang produsen pun untuk melakukan pengiriman barang, untuk melakukan stok, itu tidak harus dilakukan oleh dia sendiri. Ada sebuah jenis usaha yang dia merupakan jasa dari pengepekan, sekaligus jasa pengiriman. Itu ada juga seperti itu. Nah, ini peluang-peluang usaha yang ada di Indonesia. Baik. Nah, mengapa dropshipper? Karena dropshipper ini adalah salah satu langkah tahapan paling tepat untuk mengawali profesi sebagai pengusaha dengan zero modal. Nah, itu yang pada saat saya mengawali usaha tahun 2008 pun sistem yang saya jualkan adalah dropship.
tahun 2008, berarti 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun setelah saya resign dari perusahaan, saya mengawalinya dengan model dropship. Waktu itu saya awal-awal itu jualan jasa konstruksi. Nah, itu dengan modal dropship juga. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya dropship itu apa sih? Nah, dalam Islam itu ada sebuah muamalah yang sebenarnya sudah diatur sejak zaman dahulu kala. Sejak 1400 tahun yang lalu, dan ini juga sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah yang itu Abdurrahman bin Auf. Nah, sistem dropshipper itu kalau dalam dunia Islam itu akadnya adalah akad samsaroh. Akad samsaroh itu adalah akad jasa menjualkan. Kalau bahasa Jermannya itu maklar. Nah, kira-kira begitu. Nah, dropship itu apa sih? Dropship adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Nah, itu dia. Mengapa dropship itu menjadi sebuah cara idola untuk mengawali sebuah usaha. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Di luaran sana itu sangat banyak beragam jenis jumlah keuntungan yang diperoleh dari profesi dropshipper ini. Dropshipper itu ya pengusaha gitu. Bahkan di luaran sana mereka itu bisa mencapai keuntungan itu puluhan ribu hingga jutaan, bahkan sampai dengan miliaran dengan dari menjalankan posisi sebagai dropshipper. Kalau teman-teman amati contoh marketing perumahan. Marketing perumahan itu apa? Itu kan dropship juga. Dia kan tidak memiliki barang itu, tapi dia menjualkan. Itu juga dropship. Di dunia konstruksi, yang hampir 18 tahun saya geluti, itu juga banyak yang modelnya dropship. Saya sekarang alhamdulillah juga sedang mengerjakan sebuah proyek, itu pun modelnya dropship. Saya tidak memiliki proyek itu, saya melakukan sebuah jasa yang mendapat pekerjaan orang lain, saya udu tenaga, kasarannya seperti itu, yang lain orang modal uang, saya gabung-gabungkan menjadi satu, dijalankan. Nah, kira-kira begitu. Saya pun saat ini masih menjalani profesi sebagai seorang dropship. Nah, berarti dropshipper itu jangan parno mendengar dropshipper. Dropshipper itu adalah sebuah profesi yang mulia. Kalau dari sisi marketing and sales, solusi yang cerdas, itu dropship. Nah, kalau teman-teman sekarang ini masih berbisnis dengan menggunakan modal yang cukup besar untuk nyetok barang, sementara yang namanya profit, yang namanya aset, itu bisa dijadikan aset produktif jika aset itu menghasilkan rupiah. Maksud saya begini, teman-teman mempunyai uang 100 juta. 100 juta itu untuk numpuk barang, untuk nyetok barang di rumah. Transaksi harian teman-teman itu 5 juta per hari. Dengan keuntungan itu umpamanya 25%. Kalau 10 juta sehari dengan profit umpamanya 25%, berarti sekitar 2.500.000 per hari. Nah, 2.500.000 dari modal yang kita keluarkan, yaitu 100 juta, itu 2,5%. 2,5% dengan modal 100 juta. Dibandingkan dengan teman-teman sama melakukan pekerjaan yang jualan tadi. 100 jutanya nggak usah dipakai. 100 jutanya umpamanya dipakai untuk optimasi, untuk membangun tim, untuk membangun workforce. Workforce itu fasilitas untuk bekerja seperti laptop, handphone dan lain sebagainya. Teman-teman punya uang 100 juta, yang pertama tadi dipakai untuk numpuk barang dengan profit 2,5 juta per hari. Berarti 2,5%. Yang kedua, teman-teman punya uang 100 juta, cukup pakai, karena teman-teman dropship, cukup pakai uang 10 juta aja untuk nambah 3 handphone. Nah, 3 handphone ini untuk menambah jangkauan. Nah, berarti modal teman-teman 10 juta. Uang 10 juta ini dijadiin modal handphone untuk menambah daya gedor berjualan.
Nah, setiap hari omset teman-teman sama 10 juta dengan pada saat teman-teman mempunyai stok. Nah, yang kedua tadi kan tidak mempunyai stok. Stoknya modalnya hanya 10 juta untuk gadget. Nah, teman-teman sama jualannya 10 juta per hari. Tapi karena dropship, mungkin teman-teman untungnya tidak 2,5%. Keuntungan dari omset mungkin bukan 25%, anggaplah 15%. Berarti 1,5 juta dari 10 juta. Nah, karena teman-teman mempunyai gadget 3, tadi kan 10 jutanya kan dibuat beli 3. Anggaplah omsetnya bukan 10 juta, naik jadi 15 juta karena punya 3 gadget. Berarti 15 juta kali 15%, berarti kira-kira 1,5 ditambah 750. 3.250. 2.250. Nah, oke. Dengan menjalankan mari kita bandingkan. Dengan menjalankan profesi sebagai seorang stokis, Anda mempunyai uang 100 juta yang ngendon sebagai barang, dan Anda mempunyai uang 10 juta berupa handphone. Yang A, alternatif A, Anda mendapatkan penghasilan 2,5 juta per hari. Yang alternatif B, Anda mempunyai penghasilan 2.250 per hari. Artinya, oke lah, memang selisih 250.000 lebih banyak kalau Anda stok barang, yaitu 2,5%. Tapi di B, Anda hanya mengeluarkan uang 10 juta, tapi mempunyai keuntungan 2.250. Nah, gede mana coba? Kalau dari ilmu finansial literasi, ya pasti pilih B dong. Di A, profitnya itu adalah 2, pendapatannya ya, marginnya berarti 2,5 juta dari 100 juta, berarti 2,5%. Perputaran uang kita itu, aset kita itu mendapatkan lead 2,5%. Yang B, dengan modal 10 juta, Anda mendapatkan 2.250. Berarti B itu mendapatkan leads margin itu 22,5%. Jauh nggak? Nah, apa jadinya kalau saya punya 100 juta, kan eman-eman saya punya uang 100 juta. Ya sudah, 90 jutanya tambahin aja buat bangun tim. Nah, mindsetnya begitu teman-teman. Daripada buat numpuk barang, mendingan yang 90 juta tadi buat nambahin beli handphone, beli tim, dan lain sebagainya. Dapat berapa handphone coba? Kalau teman-teman mau beli sistem untuk blasting WA, untuk blasting di Facebook, blasting di IG, itu sudah dapat semuanya. Nah, itulah mengapa para pelaku usaha zaman sekarang itu kecenderungannya itu mengambil posisi dropshipper daripada sebagai seorang stokis, kira-kira begitu. Nah, masalahnya semua itu tidak berjalan mulus, baik stokis maupun dropshipper. Semua ada ilmunya, semua ada caranya, semua tergantung bagaimana Anda menjalaninya. Nah, teman-teman, untuk mencapai sukses itu dikenal dua cara bagaimana mencari atau meraih sukses. Dan kalau di dunia percaturan itu dikenal dengan success by design atau success by luck. Sukses yang terencana atau sukses karena keberuntungan. Nah, sukses dari keberuntungan ini mungkin rasionya saya belum pernah menghitung secara betul, secara data gitu ya. Mungkin 1/1000, mungkin 1/10.000 bisa jadi seperti itu. Nah, tapi semua ada polanya. Nah, tugasnya kita sebagai manusia yaitu memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan sunatullahnya. Jangan hanya menunggu saya tak jualan, nggak tahu teorinya, nggak tahu caranya, pokoknya saya jualan. Nggak tahu teorinya. Nah, ini yang akan menyebabkan kenapa sih 80% lebih itu bisnis itu mati di tahun pertama.
Nah, karena ketidaktahuan tentang bagaimana saya harus memulai. Dari mana saya harus memulai. Kemarin di pertemuan pertama, kita sudah bongkar habis bagaimana kita harus berpikir besar. Think big. Setelah itu, do from small. Setelah itu, move fast. Nah, do from small-nya ini dari mana? Kita memulainya dari mana? Mau jor-joran, buang uang 100 juta untuk pulaan? Kan itu tidak. Ya kenapa kita nggak cari langkah dari kita bermain drop ship terlebih dahulu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang harus teman-teman pahami dalam cara berpikir, yaitu Anda ingin menjadi apa? Nah, ini fundamental. Jadi pada saat kita berbicara think big, maka otak kita sudah harus kita rancang, saya mau jadi seperti apa? What do you want to be? Nah, itu bahasa Londone kayak gitu kira-kira. Nah, sukses itu bukan masalah mampu atau tidak mampu. Tetapi sukses itu bicara mau atau tidak mau kita untuk mengalahkan pikiran kita. Kita mau apa enggak? Kuncinya di situ. Rumusnya mau, ya nanti kita bahas. Mau itu bukan hanya sekedar ngomong mau, tapi harus action. Jangan sampai kita menjadi orang yang kaya mimpi, miskin action. Akeh karepe ra gelem laku. Nah, kira-kira begitu. Nah, sukses itu bisa diraih jika kita mampu mengalahkan pikiran kita. Rasa malas kita, menunda-nunda kita. Terus rasa ada yang resen. Ada yang resen, kenapa? Nggak apa-apa kan? Aman? Oke. Mungkin kepencet. Nah, jadi kita harus mampu mengontrol pikiran kita sendiri. Kita harus mampu mengontrol emosi kita sendiri. Supaya kita tidak tadi suka menunda, terus bermalas-malasan. Yang ketiga adalah inkonsisten atau tidak konsisten. Kadang iyo, kadang ora. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari tiga hal ini, maka kita simpulkan bahwa sukses ada dalam persepsi Anda. Jadi otak Anda, pikiran Anda, hari ini juga, detik ini juga, harus disetting saya harus bisa. Parameternya gampang, kalau orang lain bisa, maka saya harus bisa. Atas pertimbangan apa, kok saya menyerah sebelum saya bertarung? Di luaran sana, saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang bicara tentang tapi. Berbicara tentang andai, berbicara tentang lah kok, dan lain sebagainya. Jadi ada doa-doa yang tercancel. Secara tidak sadar kita itu mulut kita itu mengcancel doa kita sendiri, mengcancel pemikiran kita sendiri. Jadi clear ya, sepakat ya teman-teman kalau sudah berada di sini, yuk teman-teman, ini untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya, untuk teman-teman, untuk keluarga, orang-orang terdekat gitu. Kalau sudah mempunyai cita-cita, gatuk, cekel cita-citanya, udah selesai, jangan dilepas. Apapun caranya. Apapun kendalanya, tabrak judulnya. Kira-kira gitu. Nah, sukses atau gagal itu ada polanya. Nah, mari kita pelajari pelan-pelan polanya. Oke, siap? Nah, teman-teman izinkan saya share ya tentang share screen ya supaya kita lebih enak ya, barangkali membayangkannya, teman-teman bisa membayangkan lebih enak kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Baik, yang pertama adalah yang harus kita share-nya kelihatan kan? Yang bisa melihat share screen boleh dong ketik angka 1. 1, tulisan 1. Oke, nah sip. 1. Teman-teman di YouTube juga boleh ya, langsung ketik angka 1.
Baik. Yang pertama adalah Anda harus berkarakter tangguh. Berkarakter tangguh itu seperti apa sih? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah positive thinking, berpikir positif. Nah, berpikir positif itu seperti apa sih? Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kita itu underestimate, melihat diri sendiri tidak mampu, melihat, lah aku cuma begini kok ya, aku modalnya gini, aku tuh nggak bisa mainan sosmed, aku tuh nggak bisa bikin konten, aku tuh orangnya introvert, kalau ketemu orang aku nggak nyaman, aku tuh susah kalau chatting-chattingan sama orang, kan temanku sedikit. Nah, itu negative thinking. Nah, ini pemikiran seperti ini hilangkan. Saat ini juga orientasi otak kita, fokus kita adalah bagaimana ke depannya. Bagaimana saya meraih cita-cita itu. Nah, hadirkan aura-aura positif dalam cara kita berpikir. Kita menghadapi apapun, menghadapi kendala apapun, jangan pernah kecewa. Fundamentalnya seorang muslim, saat kita diberi, itu bersyukur. Saat kita diuji, itu kita harus sabar. Nah, jangan menyalahkan keadaan. Ada orang lain jualan harganya di bawah kita, umpamanya 1.000, 5.000, 10.000 gitu. Kita positif aja, positive thinking. Mungkin dia lagi ngoyak setoran. Rezeki mah nggak kemana. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Hanya tinggal kita maksimalkan. Teman-teman nanti di akhir sesi, sampai dengan materi ke-10 di SDJ ini, teman-teman akan tahu kenapa kok kita tidak boleh perang harga. Dan mengapa orang itu tidak harus perang harga pun dia masih bisa menang. Padahal harganya lebih tinggi. Cara ngiklannya juga dia nggak tiap hari ngiklan. Kok bisa dia laku? Kok bisa dia lebih kenceng? Nah, itu nanti akan secara runtut, nanti teman-teman akan memahami pelan-pelan. Oke, satu, positive thinking. Jangan memandang rendah diri kita sendiri. Jangan underestimate terhadap diri kita sendiri. Kalau orang lain bisa, maka tidak ada alasan kita tidak bisa. Gitu ya, itu positive thinking. Yang kedua adalah yakin dan percaya diri. Nah, sebagai seorang muslim, yakinlah dengan konsep bahwa rezeki dari Allah itu akan dibagikan ke seluruh umatnya, seluruh makhluk ciptaan. Dalam Al-Quran ada 8 jenis pintu rezeki. Dari sisi pengusaha, dari sisi kacamata datangnya, itu terkelompok menjadi 3. Yang pertama adalah rezeki yang harus diikhtiarkan. Rezeki yang harus diupayakan. Rezeki yang akan datang jika kita memaksimalkan ikhtiar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rezeki yang dihadiahkan oleh Allah kepada ciptaannya. Seluruh makhluk di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Clear. Cicak itu kan nempel di dinding. Cicak di dinding gitu kan. Itu makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk terbang. Kan sesuatu yang sulit dijangkau. Tapi kok ya nyamuk kok ya bisa hidup coba? Cicak kok ya bisa hidup coba? Itu kan mujizat. Jadi pada saat kita berbisnis, pada saat kita menjalani profesi sebagai seorang seller, yakin dan percaya diri bahwa kita bisa, yakin dan percaya diri bahwa Allah sudah membagi-bagikan rezeki sesuai dengan kapasitas kita. Itu akan membantu kita untuk sesegera mungkin meraih apa yang kita inginkan. Sedikit saja rasa yakin dan rasa percaya diri itu tidak hadir dalam hati dan pikiran kita, maka 99% bisa Anda gagal. Karena apa? Setiap ketemu masalah,
Anda bukannya menghancurkan masalah itu, bukan mencari solusinya, tapi Anda belok, Anda mundur. Nah, ini kenapa yakin dan percaya diri itu peringkat 2 dalam kategori berkarakter. Berikutnya adalah konsisten. Nah, konsisten adalah melakukan sesuatu ikhtiar itu tidak kenal berhenti. Saya ulangi. Konsisten adalah melakukan sebuah aktivitas tanpa henti, terus-menerus. Walaupun mungkin jumlahnya yang menurun. Oke. Jumlahnya yang menurun, jumlah aktivitasnya yang menurun. Tapi aktivitasnya itu tidak berhenti. Tidak berhenti melakukan aktivitas-aktivitas seluruh rangkaian aktivitas sebagai seorang seller. Sebagai seorang pengusaha pun to-do list-nya, activity plan-nya itu clear. Bayangkan kalau saya berhenti melakukan aktivitas saya sebagai seorang pengusaha. Selesai sudah. Yang ada adalah mengurangi sedikit, nambah, kadang-kadang sibuk habis-habisan, kadang slow, kayak gitu, tapi tidak berhenti. Karena kalau kita sudah mempunyai tujuan, ya sudah, tujuan itu kita pegang. Jangan terus sampai tengah jalan ada masalah, balik lagi. Nanti cari produk lagi, cari cara lagi. Semua bisnis pasti ada masalah. Semua bisnis pasti mempunyai kendala. Anda mau pindah-pindah produk 10 kali, 20 kali pun akan mengalami hal yang sama. Grafiknya nanti naik, ketemu masalah, turun. Naik, ketemu masalah, turun. Dan yang ada, Anda akan membuat sebuah grafik gergaji. Naik, turun, naik, turun. Terus kayak gitu. Dan itulah orang-orang yang kalah. Dan yang keempat, atau yang terakhir dari karakter tangguh adalah komitmen. Kalau kita sudah mendedikasikan diri sebagai seorang pengusaha, ya komitmenlah terhadap janji-janji yang kita lakukan kepada diri sendiri, keluarga, dan Allah. Orang yang tidak komitmen, sekonsisten apapun, orang yang tidak komitmen, dia akan meleng-meleng relnya. Hidupnya nggak akan bahagia. Ada aja masalah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi yang A, yang pertama, untuk fundamental seorang pengusaha, fundamental seorang seller, seorang penjual sejati, seorang pengusaha sejati, itu adalah karakter tangguh. Yang mana karakter tangguh itu mempunyai 4 fundamental. Positive thinking, yakin dan percaya diri, konsisten, dan komitmen. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah berpikir besar. Kenapa kok besar itu bukan di pertama? Karena yang pertama tangguh dulu. Nah, apa itu berpikir besar? Nah, Anda harus mampu membedakan dan memahami apa itu dream dan apa itu goal. Yang paling sering terjadi, banyak terjadi di Indonesia adalah orang banyak bermimpi, tapi tidak mampu mengeksekusi. Saya pengen ini, tapi nggak ngerti cara untuk mencapai itu bagaimana. Akhirnya caranya itu awang-awang. Nah, cara untuk mencapai sebuah dream itu tidak akan ketemu jika dream-nya itu tidak terkonversi menjadi sebuah goal. Saya ulangi. Orang yang mempunyai mimpi tapi tidak mampu mengkonversi atau merubah dream menjadi goal, maka kecil kemungkinan dia akan mampu mencapai dream itu. Karena nggak mampu membayangkan jalan untuk menuju ke sana itu seperti apa. Karena dream-nya itu nggak jelas. Suatu saat nanti saya ingin punya pondok pesantren. Kapan suatu saat itu? Pondok pesantren itu banyak banget. Dari yang mau pondok pesantren harganya 10 juta sampai pondok pesantren yang harganya ratusan miliar. Nah, Anda mau yang mana? Pondok pesantren yang kayak apa? Suatu saat nanti saya pengen menghajikan orang tua. Kapan mau menghajikan orang tuanya? Jangan-jangan nggak jelas 2022, 2023, 2024, kapan?
Saya ingin punya mobil. Kapan punya mobil? Mobil opo? Kan gitu. Jadi harus clear. Mari kita amati perbedaannya. Yang pertama, dream itu tidak harus makal, tidak harus masuk akal. Sedangkan goal itu harus spesifik dan jelas. Oke. Berikutnya, dream itu tidak harus mengukur diri. Kalau goal itu harus terukur. Cara ngukurnya itu gampang. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Itu paling gampang. Karena pada prinsipnya manusia dilahirkan itu sama, mempunyai kekuatan yang sama. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya, dream itu tidak harus terbayang caranya, sedangkan goal harus dapat dicapai. Cara mencari dapat dicapainya gimana? Ya belajar. Luaskan wawasan, mudahkan pikiran. Jangan memandang kita rendah. Baru mentang-mentang umurnya sudah 35 tahun, waduh saya umurnya sudah 35 tahun, saya itu nggak ngerti sosmed, saya itu nggak ngerti bagaimana bermain TikTok, saya itu nggak ngerti bagaimana menaikkan follower. Semua bisa dipelajari. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya, dream itu tidak harus sesuai, tidak harus relevan, sedangkan goal harus relevan dengan kondisi kita. Supaya goal itu nggak bias. Jangan-jangan goal sama dream itu nggak bisa dibedain. Ini kan trouble. Akhirnya banyak mimpi, miskin action. Parahnya lagi, ada orang-orang yang nggak punya mimpi, banyak action. Nggak punya mimpi. Jadi orang tuh nggak punya mimpi, tapi banyak action. Mohon maaf, kalau saya contohkan adalah orang-orang yang sejak umur muda, umur 23 tahun, 25 tahun setelah dia lulus kuliah, atau setelah dia lulus SMK gitu ya, umur-umur 19 tahun, sampai dengan umur 45 tahun, 50 tahun melakukan hal yang sama. Itu aja. Dari dulu jualan mie ayam, ya udah jualan mie ayam. Ini adalah orang-orang yang miskin mimpi, kaya action. Nek kon nyambut gawe sregep, tapi dia nggak tahu tujuan gedenya itu, think big-nya itu seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah dream tidak harus berbatas waktu, sedangkan goal itu harus berbatas waktu. Nah, dari kelima hal tadi, teman-teman sudah mampu membayangkan, kan? Coba rasakan begini. Rasakan dua jenis kalimat yang ingin saya sampaikan. Saya pengen banget mempunyai masjid. Sehingga itu sebagai celengan nanti di akhirat. Coba rasakan. Ini goal atau dream. Yang beranggapan bahwa kalimat saya tadi adalah sebuah dream, silakan ketik 1. Yang beranggapan bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah goal, maka silakan ketik 2. Ayo, silakan. Mbak Rita 1, Mbak Irin 1, Mbak Barokah Fikriyah 1, 1. Alhamdulillah. Saya yakin teman-teman, ayo 1 nggak apa-apa. Saya ingin terus. Bukannya 2 nih. Ayo, tambah lagi. Sip. Nah, mari kita lihat. Suatu saat nanti, saya kepingin punya masjid, supaya masjid itu menjadi celengan di akhirat saya kelak. Teman-teman, alhamdulillah teman-teman clear semuanya, itu adalah dream. Nah, sekarang untuk mengkonversi bagaimana membuat sebuah goal, supaya tadi itu bukan menjadi dream, maka harus memenuhi 5 kaidah tadi. Yang pertama, harus masuk akal, harus spesifik, harus dapat dicapai, harus relevan, dan harus berbatas waktu. Coba, silahkan komen yang kira-kira tahu bagaimana mengkonversi saya pengen punya masjid supaya nanti buat tabungan di akhirat itu menjadi sebuah goal. Kalimatnya kayak apa kira-kira? Coba silahkan diketik di komentar. Ayo, ketik aja.
Monggo. Lima tahun lagi saya harus punya masjid. Oke, bagus. Ada target sekian bulan dapat uang segini gitu, Pak. Jangan tanya lagi. Kok masih tanya lagi? Ketik aja. Salah nggak apa-apa. Bismillah, 2 tahun lagi saya akan membangun masjid. Oke. Untuk membangun akhirat, boleh. Desember tahun 2022 saya harus punya masjid. Boleh. Keren ini. 5 tahun lagi saya harus punya masjid. Keren. Saya harus usaha untuk bisa buat masjid. Boleh. Ayo lagi yuk. Saya minta 5 lagi deh, 5 komen lagi. Saya harus menghibahkan masjid. 2025 saya ingin membuat masjid di Wonosari. Wah, keren. 2025 harus bisa bangun masjid. Oke, lebih dari 5. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman di sana. Yuk. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Sip, terima kasih. Jawaban teman-teman keren semuanya. Nah, tapi saya ingin pertegas lagi. Saya ingin teman-teman lebih benar lagi. Bukan salah. Tadi jawaban teman-teman insya Allah sudah benar. Tapi saya ingin membuat jawaban teman-teman itu lebih kena lagi. Nih, rasakan kalimat saya. Bagaimana mengkonversi supaya kalimat saya tadi itu terkonversi menjadi sebuah goal. Kalimat pertama adalah saya ingin punya masjid untuk tabungan di akhirat kelak. Nah, goalnya seperti apa? Goalnya begitu. Rasakan ya teman-teman ya. Saya ingin men-scale up bisnis saya. Saya ingin ngangkat omset dan membuat jaringan bisnis saya sebanyak-banyaknya. Supaya di akhir tahun 2022 saya mempunyai free cash. Free cash. Bukan jumlah uang yang kita punya, tapi jumlah uang free, jumlah uang bebas sebesar 1 miliar. Karena uang ini mau saya pakai untuk membangun masjid. Sehingga masjid itu insya Allah akan menjadi tabungan kelak saya di akhirat. Gitu Kak? Jelas kan? Nah, di situ terukur. Terukurnya di mana? Di akhir 2022 punya free cash 1 miliar untuk membangun masjid. Caranya bagaimana? Tadi saya omongkan, membesarkan bisnis saya, men-scale up bisnis saya dengan membangun sebuah jaringan. Menaikkan sales. Nah, gitu. Oke. Di sini teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana mengkonversi dream menjadi goal. Nah, kalau teman-teman sudah mampu membuat goal, maka paling tidak teman-teman itu kebayang. Oh, aku harap ngini. Nah, setelah itu baru buat planningnya. Planningnya seperti apa? Step 1, step 2, step 3, step 4, dan seterusnya. Nah, di event ini, di momen ini, saya membantu teman-teman untuk menyelesaikan satu masalah utama dari seorang pengusaha, yaitu menyelesaikan masalah penjualan. Karena kalau penjualan ini nggak selesai, masalahnya nggak terpecahkan, ya berat kita untuk masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Bagaimana kita mampu membesarkan bisnis, membuat sebuah jaringan, kalau kita sendiri belum mampu jualan? Kira-kira begitulah. Oke, nah ini adalah fundamental kedua menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah oke, bentar, kok tiba-tiba ini ya. Nah, selanjutnya adalah saya izinkan share screen lagi. Nah, ini adalah berpikir besar ya. Jadi dream dan goal harus dipisahkan. Atau Anda harus mampu mengkonversi dream menjadi sebuah goal. Terus yang berikutnya C, eksekutor sejati. Tadi yang pertama tangguh, yang kedua itu adalah berpikir besar, dan yang ketiga adalah eksekutor sejati. Ini yang tadi saya maksud.
Banyak mimpi, banyak action. Jangan jadi orang yang kaya mimpi, miskin action. Atau sebaliknya. Miskin mimpi, kaya action. Nggak bertumbuh-tumbuh. 10 tahun yang lalu dagang mie ayam, sekarang masih dagang mie ayam. 10 tahun yang lalu omsetnya sebulan 10 juta, sekarang masih 10 juta. Nah, ini trouble. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mampu menjadi seorang orang yang kaya mimpi, kaya action. Actionnya itu kaya. Sebagai seorang eksekutor sejati. Apa saja? Yang pertama adalah landasi dengan ilmu dan keterampilan. Inilah pentingnya teman-teman. Saat ini itu media untuk mencari ilmu itu sedang jor-joran. Yang namanya webinar, zoominar itu setiap hari ada aja. Teman-teman pengen cari ilmu apa, ada. Nggak tahu tentang bagaimana posting, cari di Google, cari di YouTube, ada. Nggak tahu caranya main TikTok, di Google, di YouTube juga ada. Hampir apa sih yang nggak ada di YouTube, gitu kan? Nah, ini kan masalahnya mau apa nggak mau kita mempelajari hal-hal yang kita perlukan untuk meraih mimpi. Jangan-jangan selama ini Anda itu nggak serius mempunyai keinginan. Jangan-jangan Anda itu selama ini hanya mempunyai mimpi, nggak mempunyai goal. Atau teman-teman malas, atau nggak ngerti saya harus memulai dari mana. Jadi eksekutor sejati yang pertama adalah harus berilmu dan mempunyai keterampilan. Yang kedua adalah berkomunitaslah. Support sistemnya apa? Teman-temannya Anda itu siapa? Nah, kalau Anda tidak mempunyai komunitas, tidak mempunyai teman-teman yang sama-sama profesinya sebagai seorang pengusaha, sama-sama sebagai seorang pedagang online, kasarnya begitu. Sama-sama tidak sedang belajar bersama-sama untuk mencari dan mengasah keterampilan, ya teman-teman berat. Ngobrolnya sama siapa? Curhatnya sama siapa? Berdiskusinya sama siapa? Nah, itu betapa pentingnya komunitas. Terus yang ketiga adalah buatlah goal yang menantang. Yang dimaksud di sini adalah selalu memperbaharui, selalu menambah goal-goalnya. Bulan ini contoh, saya ingin membuat challenge kepada teman-teman hari ini. Silakan teman-teman itu membuat challenge terhadap diri sendiri, ditulis di atas kertas, kemudian ditulis goalnya teman-teman 1 bulan ke depan, karena ini goalnya 1 bulan ya kalau bisa. Setelah itu tunjukkan kepada pasangan Anda goal itu dan tanda tangani berdua. Contoh umpamanya, saya bulan Desember ini pengen mempunyai omset 30 juta dengan profit umpamanya 7 juta rupiah. Tulis aja deh. Setelah tulis di kertas atau di handphone, di kertas, setelah itu tanda tangani Anda dan suami Anda. Nah, ini goal di bulan Desember. Nah, nanti di bulan kedua, ya jangan 30 juta, tambahin 40. Januari. Di Februari, tambahin lagi 50. Terus tambah terus. Itulah yang saya maksud dengan membuat goal-goal yang menantang. Nek goalnya ajek, ya percuma. Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Allah hanya akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut, kaum itu sendiri itu tidak berniat merubahnya. Nah, kalau kita nggak mau berubah, nggak mau menumbuhkan diri sendiri, nggak mau membuat goal-goal yang menantang, ya akhirnya ajek. Nasib kita itu ajek. Oke, sip. Nah, yang keempat adalah melakukan perencanaan yang matang. Nah, di SJJ nanti di pertemuan keempat, 5, 6, itu akan dibahas tentang Anda harus mengetahui apa itu customer journey, apa itu sales funneling. Anda jualan main hajar aja nggak ngerti. Sales funnelingnya seperti apa, customer journey-nya seperti apa.
Nanti target market itu siapa? Target market apa? Buyer persona itu siapa? Jangan-jangan selama ini kita menjual kepada semua orang. Ya energinya habis dong. Kenapa kita nggak menjual kepada orang yang membutuhkan saja? Orang yang perlu aja. Anda jualan gamis, harganya 400.000, dijual contoh ke pedesaan ibu-ibu, nun sewu dalam tanda kutip, ibu-ibu yang mempunyai penghasilan 1 bulan di bawah 2 juta. Ya iman duit yang tuku keambil kan 400.000 lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu ada sales funneling, ada customer journey, ada bagaimana menyusun, macam-macam lah. Itu insya Allah dalam 10 pertemuan ke depan, itu akan menyelesaikan itu semua. Yang kelima adalah assessment. Nah, assessment itu apa sih? Assessment itu meminta pendapat. Jadi, pada saat kita sudah membuat perencanaan, itu jangan bener mungguwe awake dhewe. Jangan betul menurut persepsi kita. Tapi buatlah supaya perencanaan kita itu sudah benar menurut banyak orang. Caranya gimana? Tanyakan kepada teman-teman komunitas. Syukur-syukur Anda mempunyai atasan, upline, atau Anda seorang reseller, Anda ikut agen ikut distributor. Ya diskusikan dengan distributor Anda. Enggak, kalau aku mau begini-begini bagaimana? Nah, konsultasikan terus seperti itu. Jadi Anda akan bertumbuh menjadi orang yang selalu lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu fungsinya daripada assessment. Nah, setelah di-assessment, setelah dinilai, itu kan dievaluasi, oh ini jangan begini, kalau baiknya begini-begini nih kayaknya ini. Setelah itu buatlah rencana aktivitas. Daily activity-nya ngapain? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ngapain? Setiap hari Senin namanya daily. Hari ini, hari Senin, saya jam 9 ngapain, siang ngapain, jam 12, sore ngapain. Nah, itu clear. Pagi, siang, sore, itu jelas saya mau ngapainnya itu ada rencana. Bukan melakukan sesuatu dengan gitu ya, itu namanya eksekutor sejati. Dan yang terakhir atau ketujuh daripada seorang eksekutor sejati adalah melakukan perbaikan tanpa henti. Nah, bulan Desember target 30 juta. Tidak tercapai. Tercapai hanya 25 juta. Bukan berarti bulan Januari itu targetnya sama. Tetap dinaikin 35 juta, tapi lakukan perbaikan. Salah saya, kekurangan saya di bulan Desember apa, sehingga saya tidak mencapai target itu. Nanti di bulan Februari sama. Perbaikan apa yang harus saya lakukan di bulan lalu? Kesalahan-kesalahan mana saja, sehingga di bulan Februari saya bisa memperbaiki. Maret kayak gitu, April kayak gitu, terus saya kayak gitu. Saya jamin 100% Anda akan berbeda jika itu dilakukan selama setahun dan kita ketemu lagi di hari dan jam yang sama pada tahun 2022. Betul nggak? Kalau Anda melakukan 7 hal ini, melakukan perbaikan-perbaikan tanpa henti, Anda tidak akan sadar bahwa nanti di Desember 2022 Anda sudah mencapai level yang berbeda dengan detik ini. Berikutnya, setelah eksekutor sejati apa? Nah, rinciannya ini kalau saya singkat, kalau saya rangkum, maka pola-pola dari seorang pengusaha itu mempunyai 3 karakter tadi. Tangguh, berpikir besar, dan wong yang berkarakter eksekutor. Tidak ngomong doang, dasarnya seperti itu. Melakukan habit sebagai seorang eksekutor sejati. Gitu ya dari saya. Semoga teman-teman nggak bosan dengar materi saya ini ya malam ini ya. Dan semoga teman-teman mendapatkan insight-insight yang bagus, mendapatkan inspirasi yang bagus, mendapatkan oh iya aku harap gini. Itu harapan saya seperti itu. Nah pesan saya terakhir, sukses itu dibangun dari cara berpikir Anda. Sukses itu dibangun dari saat ini Anda ingin menjadi seperti apa.